saya sudah mewasiatkan kepada istri, keluarga, dan orang-orang terdekat saya, apabila saya meninggal dunia, seluruh organ tubuh saya donasikan kepada mereka yang beriman. Mata, hati, jantung, ginjal, pankreas itu saya donasikan. Besok saya meninggal, ini badan dibongkar loh. Mata akan dicongkel, itu sudah saya wasiatkan. Mata saya akan saya berikan kepada anak hafiz Quran yang bisa baca Quran tapi tidak bisa melihat. Di channel ini, oke, jangan lupa bantu saya like, share, and subscribe video ini selalu. Halo guys, saya akan mencoba ketemu dengan seorang yang lagi viral banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Tadi saya coba berhubungan melalui saudara saya. Kebetulan beliau ini sahabat dekatnya seorang yang lagi viral, yaitu seorang Vanezar yang menjadikan mobil Alphardnya menjadi ambulan. Ini dia mobilnya. Tuh. Bagaimana ceritanya? Saya akan coba ngobrol di dalam mobil Alphard ini. Itu pun kalau Bang Vanezarnya bersedia ya. Doakan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Andi Asril NS. Oke, kali ini kita pengen berbincang dengan seorang sosok yang lagi viral di Jambi. Saya akan hadirkan dan alhamdulillah seorang Vanezar itu sangat rendah hati banget rupanya. Jujur saya baru kenal sama seorang Vanezar ini. Dan yang paling penting, saya tadi bincang-bincang dan izin sama beliau, boleh nggak Bang ya kalau seandainya kita ngobrol-ngobrol itu di Alphard yang lagi viral ini nih. Oke, alhamdulillah sekarang kita disetirin langsung sama beliau. Inilah dia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Om. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, saya panggil abang aja Bang ya. Siap Om, siap. Izin Bang Vanezar. Siap. Gimana Bang Vanezar menanggapi para netizen ini nih? Seperti apa nih Bang Vanezar? Siap. Memang biasa gini lah Om. Tidak semua kita berbuat kebaikan itu ada pandangan baik terhadap orang lain terhadap kita. Biasa itu Om. Anggap aja orang-orang itu hanya sebagai penebus dosa agar kita gugur. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan yang suka berkomentar dan mengkritik orang lain. Perlu diketahui, dalam kita mengkritik orang lain itu ada dua versi. Yang pertama bertujuan untuk mendewasakan orang lain agar dia menjadi lebih baik. Yang kedua bertujuan untuk menghina dan menjatuhkan. Tapi yang jadi masalah itu terkadang lebih banyak menjatuhkan dan menghinanya. Dan pekerjaan paling gampang di dunia ini adalah mengomentari orang lain. Terserah, intinya satu hal, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengomentari apa yang saya lakukan. Dari hal positif sampai negatif, alhamdulillah. Karena saya yakin selagi niat kita baik, Allah berikan yang terbaik untuk hidup saya. Beberapa orang banyak jumpa dengan teman-teman dekat saya, yang teman sudah lama berteman dengan saya. Yang saya lakukan, yang saya bikin ambulans ini hal biasa. Karena sebelum-sebelumnya yang saya lakukan lebih dari ini, mungkin 10 kali lipat dari ini ada. Nah, itu cuma tidak memang saya viralkan atau apa. Karena jujur pribadi pun saya nggak mau juga ini viral atau apa. Waktu itu pulang dari Kerinci, kami habis ngantar jenazah kawan-kawan, diposting lah ke media sosial oleh salah satu sahabat kita, itu viral itu. Banyak bertanya kemarin, kenapa ambulannya dikasih foto itu kan, apa mau nyalon atau mau nyalek atau apa. Jangankan ambulan, silakan mampir ke kantor Vanezar Group, itu ada foto saya di atas dari berapa tahun yang lalu itu malahan. Dan musola yang saya bangun pun itu ada foto saya. Buktinya udah hampir 10 tahun dah juga saya nyalek-nyalek dan nyalon. Satu hal kawan-kawan, apa yang kawan-kawan sampaikan itu akan kawan-kawan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Seandainya saya bertanya di sini,
Seandainya kawan menstatement, wah ini pasti nyalon, pasti nyalek, kita lihat aja nanti. Sampai meninggal saya nggak nyalek, kawan-kawan bisa nggak bertanggungjawabkan omongan tadi? Itu menjadi fitnah besar, hati-hati itu. Jadi hati-hatilah kita dalam berucap. Dan sini saya sampaikan, lillahi ta'ala, demi Allah saya tidak terlintas satupun ingin menjadi pejabat. Tapi satu hal, saya tidak perlu jadi pejabat, saya tetap bantu umat. Tidak ada yang saya kejar. Karena prinsip seorang Vanizar, ini maaf ngomong ya Pak, orang yang tidak beriman aja itu dibikin kaya oleh Allah. Orang yang tidak beriman loh. Orang yang berbuat maksiat dan berzina setiap hari pun masih Allah kasih rezeki. Masa iya sih kita yang berjuang di jalan Allah meningkatkan, mengangkat derajat umat, gak mungkin tidak ada jalan. Bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi seberapa berkah bermanfaat untuk keluarga kita dan orang banyak. Kenapa saya mau sedekah sampai begitu ekstrim? Ingatlah kawan-kawan, kita punya istri cantik pun suatu saat kalau nggak kita duluan, dia duluan. Kita punya anak banyak pun, maaf ngomong, belum tentu panjang umur anak kita. Banyak di luar sana duluan anak daripada bapak. Ya kita doakanlah anak kita panjang umur, murah rezeki, set badan, jadi hafiz Quran. Itu pun hanya bisa mendoakan kita. Lawang kita punya harta banyak pun akan kita tinggalkan. Sudah jelaskan, dunia bukan tempat tinggal, melainkan kita tempat meninggal. Masya Allah. Ada satu hal yang Nezar donasikan lebih dari Alphard ini, yaitu hampir 5 tahun yang lalu, saya sudah mewasiatkan kepada istri, keluarga, dan orang-orang terdekat saya, apabila saya meninggal dunia, seluruh organ tubuh saya donasikan kepada mereka yang beriman. Mata, hati, jantung, ginjal, pankreas itu saya donasikan. Besok saya meninggal, ini badan dibongkar loh. Mata akan dicongkel, itu sudah saya wasiatkan. Mata saya akan saya berikan kepada anak hafiz Quran yang bisa baca Quran tapi tidak bisa melihat. Agar dengan dia bisa melihat itu, bisa melihat bagaimana indahnya Al-Quran dan bagaimana indahnya dunia yang Allah ciptakan. Dan ginjal ini akan saya berikan kepada kiai apabila dia sudah mulai cuci darah seminggu 2 kali. Saya kasih ginjal saya agar dia gampang dalam berdakwah. Dan jantung saya pun akan saya berikan kepada alim ulama. Di saat dia mulai gagal jantung, harus pasang cincin, tidak perlu pasang cincin, pakai jantung saya. Dan itulah alasan saya sampai hari ini, saya tidak merokok, saya tidak mau memabukan, saya tidak narkoba, tidak menginjakkan kaki ke diskotik, dan maaf ngomong main perempuan nakal saya gak mau. Karena saya menjaga tubuh saya sehat, karena suatu saat tubuh ini akan saya wakafkan dan saya donasikan pada orang lain. Maaf, bukan diwakafkan. Karena saya pernah berdiskusi dengan Ustaz Abu Somad, saya nanya, saya wasiat saya ini udah lama, 7 Pamawas, saya tanya, oh, jangan diwakafkan, didonasikan. Wakaf itu bahasanya karena Allah sudah mewakafkan tubuh ini untuk kita, jangan wakaf. Jadi bahasanya saya rubah waktu itu, saya donasikan untuk kepada mereka orang beriman. Karena kalau di saat saya meninggal dunia, saya masih bisa bersedekah, saya lakukan itu. Dan mohon doanya juga ini untuk kawan-kawan yang kemarin viral, Nezar lagi hafiz. Ya benar, 2022 ini saya sudah punya target, saya harus wisuda hafiz Quran 30 juz. Lagi ngejar gelar Al-Hafiz di Pondok Quran Sahabat di Tebesi, tempat saudara saya juga. Mohon doanya. Dan mimpi saya kan banyak membangun rumah tahfiz dan membantu rumah tahfiz. Sering menanyakan, kenapa Pak Vanizar bikin rumah tahfiz di mana-mana? Dan ini juga menjadi tepisan untuk kawan-kawan netizen yang menuduh saya akan berpolitik. Kalau saya mau berpolitik, kenapa saya bangun rumah tahfiz banyak-banyak di luar Jambi? Kenapa saya mau di situ? Kenapa nggak di Jambi aja? Nah, itu tujuannya. Kenapa saya mau membangun rumah tahfiz? Ingatlah amalannya. Satu orang anak hafiz Quran itu bisa menyelamatkan keluarga kita yang pasti masuk neraka. Itu bisa pindah ke surga loh. Jadi mohon doanya, saya punya target sampai akhir hayat saya bertarget mentargetkan diri saya minimal saya punya anak hafiz Quran itu 1000 anak hafiz. Kalau saya punya anak hafiz Quran 1000, setiap orang yang jumpa dengan saya bisa saya hantarkan ke surga. Dan khusus untuk keluarga saya mau menyelamatkan. Maka dari itulah menjadi pedoman saya mau jadi hafiz Quran 30 juz. Intinya kawan-kawan, saya tidak pernah minta untuk viral atau apapun. Yang saya lakukan ini murni ketukan hati dan hidayah dari Allah. Karena harta yang saya kumpulkan hari ini sangat gampang sekali saya dapatkan, dan saya harus gampang memberi. Satu hal yang sering kita lupa, terkadang kita nih kalau mau jumpa gubernur, jumpa pejabat, wali kota, bupati, ketemu kapolda, kapolres, senang sekali. Bisa ditelepon, Om, besok gubernur ngasih waktu luang mau jumpa, senang sekali. Tapi kadang kita lupa, tidak sesenang itu kita jumpa dengan Allah dalam sehari itu 5 kali. Minta senang, bersyukur kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang Allah berikan hidayah. Sampai maaf ngomong, sekelas paman Nabi Muhammad aja tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah Muthalib, paman Nabi loh, paman Nabi itu. Sampai 5 menit sebelum meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada Abdullah Muthalib, ucapkanlah 2 kalimat syahadah. Dengan itu kau akan dihapuskan dosa-dosa, kau dijamin masuk surga. Tidak juga terucapkan. Sampai sebelum meninggal pun beliau dibilang,
kedipkan mata aja lah kalau tidak bisa bersyahadat. Itu udah dianggap bersyahadat. Tidak juga, sampai akhirnya meninggal dunia Abdullah Muttalib tadi. Itu nangis-nangis Nabi Muhammad, sampai nangis sampai air mata tuh nggak ada lagi. Apa kata Allah? Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun kau cintai dan kau sayangi. Jadi bersyukurlah untuk kawan-kawan yang dikasih hidayah oleh Allah pada hari ini. Diberikan kenikmatan di saat kita melihat orang susah, cepat kita bantu. Kenapa? Kalau kita susah, cepat pula orang bantu. Yang jadi masalah, sudahlah ada orang susah, kau punya harta tapi tak kau bantu. Besok kau susah, siapa yang mau bantu? Itu jadi pertanyaan. Bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi seberapa berkah bermanfaat untuk keluarga kita dan orang banyak. Perlu diketahui, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Berapa banyak orang punya harta miliaran, ujungnya stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Rumah mewah nempatin pembantu, mobil mewah yang bawa sopir. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Punya 500 miliar tapi kau cuci darah seminggu 2 kali, apa nikmatnya? Dan rezeki yang paling utama adalah diwafatkan dalam keadaan taubat dan husnul khotimah. Ayo kita kejar rezeki yang utama, akan kita dapatkan rezeki yang paling tinggi dan paling rendah, insya Allah. Saudaraku semua, para subscriber channel YouTube Andi SRNS, kalian dengar kata pembuka dari seorang Vanezar itu ingin nyalon segala macam hal, itu ditepis dengan jawaban Bang Vanezar tadi. Dan sampai-sampai jauh-jauh hari ini beliau mewasiatkan kepada keluarganya ingin mendonasikan organ tubuhnya apabila beliau nanti sudah nggak ada lagi. Gimana lagi kita coba sama Bang Vanezar ini? Saya speechless banget, luar biasa banget. Obrolan saya ini yang pertama jadi pelajaran untuk saya pribadi nih, yang ketemu langsung sama Bang Vanezar. Saya yakin banyak hal-hal yang Bang Vanezar lewati itu yang luar biasa, sehingga beliau mengabdikan hidupnya ya untuk kebaikan semata-mata karena Allah. Yang paling penting yang akan saya tanyakan sama Bang Vanezar, apa sih kiat sukses beliau sehingga bisa sedemikian suksesnya membangun hatinya untuk sosial, berbuat sosial, yang mungkin kalau kita dikasih kesempatan dititipkan harta seperti Bang Vanezar ini, belum tentu kita bisa sama seperti beliau. Oke, kita lanjut lagi guys. Bang Vanezar, siap Om. Saya benar ketika Bang Vanezar ngobrol tadi, saya memang nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ini sangat luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan apa yang diucapkan sesuai dengan perkataan Bang ya. Amin, amin. Saya juga awal kali ketemu Abang ini, jadi gimana? Rasanya saya pengen menjadi seorang Vanezar selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Abang lakukan ini bisa menular ini dan bisa menjadi kebaikan di kemudian hari, walaupun nanti Bang Vanezar udah nggak ada lagi seandainya ini Bang. Insya Allah. Nah, Bang, satu yang paling penting Bang, apa sih kiat sukses seorang Vanezar itu sehingga bisa sampai pada titik saat ini Bang? Satu hal tadi saya nangkap yang ngomongan Abang tadi, pengen jadi Vanezar berikutnya. Perlu ya Abang ketahuin, ingatlah Bang, selagi urusan dunia nggak ada yang mustahil. Harus itu yakin, kita tekatkan diri kita, nggak ada yang mustahil dunia ini. Orang suka bertanya apa kiat sukses Pak Vanezar bisa sampai sejauh ini, punya usaha yang alhamdulillah besar gitu kan. Saya selalu libatkan Allah di setiap aktivitas saya Pak. Jadi Vanezar Group ini pemegang saham utamanya itu Allah Subhanahu Wa Taala, pemegang sahamnya itu. Jadi setiap keuntungan di dalam perusahaan saya itu, saya tidak pernah saya keluarkan dulu untuk urusan pribadi saya. Saya serahkan dulu ke Allah dulu, karena dia pemegang saham utama. Contoh, saya dapat keuntungan misal dapat 25 juta, Allah pemegang saham utama nih loh, jadi saya kasih sama dia, makanya saya donasikan. Jadi itu, libatkanlah Allah di setiap urusan kita. Karena kenapa? Allah telah menjanjikan, uduni astajib lakum, minta kau kepadaku, kuberikan kau segalanya. Namanya sakit pasti sembuh, yang nama hutang pasti selesai, yang nama masalah akan tuntas. Fa'in namal usri yusro, siap kesulitan akan ada kemudahan. Yang jadi masalah terkadang kita tidak datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan itu semua. Dan ada satu trik lah kalau saya bilang, yang alhamdulillah dipakai sama teman-teman saya, semuanya berhasil. Saya punya tradisi dari dulu, saya rutin yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu rutin. Waktu merintis usaha pun, ya alhamdulillah saya di rumah. Bisa tanya teman-teman saya yang dari kecil atau apa, saya tuh di rumah diwajibkan sholat subuh berjamaah di masjid. Dari kecil memang.
Saya umur 7 tahun 8 tahun itu sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah 17 rakaat. Nah alhamdulillah sekarang sudah hampir 10 tahun 12 tahun saya jaga terus, minimal 40 rakaat saya lakukan setiap hari. Duha tahajud itu alhamdulillah wajib. Udah 10 tahun saya seperti itu. Jadi kenapa? Saya pikir gini loh, kita mau minta rezeki, kita yang orang muslim, duduk di antara dua sujud itu sudah ada doanya lengkap. Robi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Warzukni minta rezeki kan. Kenapa habis sholat masih minta lagi? Kenapa? Karena kita tidak tahu esensi kita sholat itu ngapain. Mintanya beribu-ribu, sholatnya buru-buru, 4 rakaat tidak sampai 2 menit selesai. Terus habis sholat tidak pakai doa lagi, sombong gitu namanya. Maka dari itu terkadang gak susah Allah mau mengabulkan doa kita. Kita terlalu sombong. Dan ingat, Allah benci dengan umat yang sombong. Dan trik saya rutin dengan sedekah subuh. Jadi saya tuh Om, karena yang saya minta ini besar, saya pengen usaha saya tuh berkembang pesat. Lawang sedekahnya nggak kecil. Jadi alhamdulillah saya bukan bicara ria atau apa. Saya tuh setiap subuh itu sedekah minimal 100.000. Saya lipat uang itu, saya sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, kabulkan doa dan hajatku agar aku setiap bulan bisa berzakat minimal 50 juta. Itu zakat saya minimal. Itu saya minta sama Allah. Kan kalau setiap bulan kita sedekah 3 juta, rasanya gede banget bang. Rasanya, waduh, baru ngeritis nih. Saya cicil sehari 100.000. Malah kalau Jumat kadang lebih. Alhamdulillah sampai hari zakat saya bisa lebih dari itu. Nanti silakan abang lihat ada catatan zakat kami langsung dari Bank BRI. Nah itu dia bang. Berawal dari itu semua, ternyata Allah menggampangkan. Libatkan Allah di setiap usaha kita, pasti Allah membantu semua dalam urusan kita bang. Libatkan Allah. Gak ada yang mustahil bang di jalan Allah. Kalau bahasa kampung saya di seberang, saya kan orang seberang Tanjung Pasir. This is not impossible, this is in your life. Selagi urusan dunia nggak ada yang mustahil. Libatkan Allah. Yakin bang. Dan ucapan itu doa. Lagi untuk kawan-kawan yang sering mengucapkan hal-hal negatif. Jadi netizen ngomong yang negatif-negatif itu doa loh. Kita ngomong buruk itu malah mengutuk diri kita. Ingatlah, syarat agar doa kita dikabulkan itu adalah mendoakan orang lain. Maka dari hari ini ucapkanlah yang baik. Di saat jumpa dengan orang, Pak, panjang umur, murah rezeki, sehat badan, itu mendoakan diri kita loh. Saya itu alhamdulillah maaf ngomong rutin setiap malam kami sama tim itu cari yang memang membutuhkan. Itu kan kita kasih. Bantulah orang lain. Bersedekah tidak hanya dengan uang. Tidak mesti. Untuk yang punya uang, ya sedekah dengan uangnya. Untuk yang tidak punya uang tapi punya jabatan nih, bisa tanda tangan. Dengan tanda tangan Anda, bantulah membantu umat. Masjid minta tolong bantuan, cepat dibantu. Musola perlu bantuan, cepat ditandatangani. Dibantu dengan tanda tangan. Kalau antum tidak bisa tanda tangan, tidak punya uang, bantu dengan jasa. Ini ada kawan-kawan bagi-bagi beras gratis, bantu cepat, bantu. Ada kebakaran, cepat bantu. Masjid lagi pembangunan, bantu angkat semen. Nah, kalau kita juga tidak bisa bantu dengan uang, dengan jasa, tidak bisa dengan tanda tangan, cukup dengan doa. Doakanlah orang lain. Masjid itu lagi dibangun, aku belum bisa apa-apa, ya Allah. Semoga masjid ini cepat terbangun. Terakhir, kalau nggak bisa jaga juga, cukup diam. Itu sedekah paling baik. Cukup diam, jangan kita mengomentarin orang. Berdosa loh. Jangan kita bilang itu ria, itu ini. Jangan, bahaya. Sekali itu bukan ria, maaf ngomong. Yang berhak menentukan ria atau tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan ini akan kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat nanti. Hati-hati. Untuk kawan-kawan, yuk hijrahlah kita. Karena Allah lebih cinta dengan para pendosa yang taubat kembali ke jalan yang benar, daripada orang yang hafal Al-Quran, dia hafal hadis, hafiz, tapi demi kepentingan dibelokkannya hadis tadi demi mencari kebutuhan dunia. Itu yang bahaya. Karena maaf ngomong, saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat loh. Sekelas Ustadz Adi Hidayat itu ditanya oleh Hajim, apa yang paling antum takutkan? Ana yang paling takut yang pertama kali diazab oleh Allah tuh kayak ana yang hafal Al-Quran tapi tidak menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Waduh, gila loh bos. Sekelas Ustadz Adi Hidayat aja ngeri, apalagi ana yang masih penuh banyak dosa, yang masih belajar sampai hari ini. Ingatlah kawan-kawan, di luar sana kemarin pada bilang, woi luar biasa Pak Fanezar, hebat, pintas, cerdas, luar biasa. Salah, itu saya tepis. Salah kawan-kawan berpandang seperti itu. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena Allah angkat derajat saya dan tutup aib-aib saya, dan Allah ridho atas apa yang saya lakukan. Karena saya minta ridho Allah, tidak minta apa-apa. Jangan pernah kita berharap dengan orang kaya. Kenapa? Bersandar kita dengan orang kaya, dia kaya, kita kaya, dia jatuh miskin, kita miskin. Bersandar dengan orang punya jabatan, dia punya jabatan, kita punya jabatan. Dia nggak punya jabatan, siap-siap kita dibenamkan orang. Itu yang saya takutin sedang di politik. Bersandar paling nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah indahnya provinsi Jambi ini, majunya provinsi Jambi ini, dan kita doakan agar Jambi ini pemimpinnya semua amanah, barokah, bermanfaat untuk umat dan orang banyak. Amin. Amin Allahumma amin. Bang, ini bang, masa kecil seorang Fanezar itu udah dibentang karpet merah melanjutin atau seperti apa bang?
bukan bentang karpet merah, tanah tok bang. Jadi alhamdulillah Vanezar Ardiansyah itu terlahir dari keluarga yang amat sangat miskin sekali. Ini orang miskin kayak di bawahnya lagi bang. Rumah saya, silakan tanya kawan-kawan saya pernah sekolah saya tinggal di Kampung Manggis tuh, depan Kelenteng. Masih ada rumah saya sampai sekarang di sana itu. Itu rumah kalau dibilang gubuk, lebih gubuk lagi, bobrok. Lantainya beralaskan tanah dan rumah itu maaf ngomong ngontrak lagi. Demi Allah kami tidak punya apa-apa. Dan alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang miskin, tapi prinsip saya lahir boleh miskin, saya mati nggak mau dalam keadaan miskin. Minimal kaya akhlak. Karena kami yang orang Muslim, patokan kami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kaya loh. Makanya saya kepengen seperti Nabi, dan Nabi itu berdagang, saya berdagang. Apa bukti bahwa Nabi Muhammad kaya? Nabi Muhammad sekali sedekah itu kalau kurban bisa 99 onta. Pada haji beliau yang terakhir pada umur 63 tahun, 63 onta itu Nabi Muhammad potong sendiri. Sisanya para sahabat yang motong. Yang miskin itu umat Rasulullah. Satu sapi bagi 7. Itu miskin loh. Itu pun kalau kadang satu kambing aja harga 2,5 juta susah. Handphone harga 4 juta, motor 13 juta, rumah 350 juta. Kurban satu kambing sudah pelit, nauzubillah min zalik. Nanti pas pembagian kupon, colek panitia, nanti antar 2 kresek ke rumah. Hati-hati kawan-kawan. Saya terakhir amat sangat miskin dulu. Saya itu pernah jadi tukang parkir di Maeng-Sari, ada saksi teman saya juga. 4 tahun saya jadi tukang parkir, dan setiap hari saya jualan es sama jualan kue ke kepala, keliling saya bang. Itulah dulu. Dan alhamdulillah, walaupun seperti itu saya tidak pernah yang namanya merokok, main perempuan, narkoba, masuk ke diskotik, nggak mau saya bang. Karena kenapa? Sadar orang miskin, takut saya bang. Sudahlah saya miskin malah buat ulah, kasihan orang tua saya. Makanya dari itu silakan tanya dengan saudara saya, sudah kenal saya lama, siapa itu Vanezar. Saya nggak punya apa-apa. Alhamdulillah orang tua pun almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan harta satupun, karena waktu itu rumah masih ngontrak. Tapi satu yang beliau tinggalkan yang luar biasa, yaitu ilmu agama, adab luar biasa. Bagaimana sopan santun dengan orang, bagaimana menghargai orang, dan bagaimana mengorangkan orang lain, memanusiakan orang lain. Itu dia. Angkat derajat orang, Allah akan angkat derajat kita. Makanya saya pernah bilang, kenapa saya berbuat seperti ini? Ingatlah kawan-kawan, hidup kita di dunia ini ibaratkan melempar bola pada tembok. Kalau lempar bola itu kencang, pulangnya kencang. Kalau lempar bola itu pelan, pulangnya pelan. Kalau kau lempar baik, pasti baliknya baik. Kalau kau lempar buruk, pulangnya pun buruk. Kadang pulangnya lebih buruk dari itu semua. Malah terkadang kayak gini, kita berbuat kebaikan aja masih ada nilai buruk. Apalagi kita buat keburukan. Nah, bersandar aja sama Allah. Karena kenapa? 100 kali kita buat dosa, kata Allah, tobat kau datang kepadaku, ku hapuskan semua dosa-dosamu. Coba kalau kita buat salah sama manusia, 10 kita buat baik, 1 aja salah, hilang 10 tadi. Ingat pula sampai mati. Maka dari itu yuk kita libatkan Allah di setiap usaha kita, dengan doa, dengan ridho. Dan satu hal, jangan lupa minta ridho dari kedua orang tua. Walaupun orang tua kita tidak ada, kirim doa terus. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Mau melihat senyumnya orang tua kita, ibu kita, lihat senyumnya orang tua kita, itu seperti gitulah Allah senyum dengan kita. Yuk, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Saya yakin pasti bisa, nggak ada yang mustahil, insya Allah. Bang, usaha Bang Vanezar ini apa sih? Oh ya, usaha Vanezar ini nama perusahaannya PT Vanezar Group Indonesia. Bergerak di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Pupuk saya bang. Alhamdulillah pupuk itu saya bikin sendiri, saya belajar di Jawa. Alhamdulillah pada hari ini outlet kami lebih dari 100. Alhamdulillah, itu kan. Dan ada yang unik, setiap kami buka cabang, di situ pula kami buka cabang rumah tahfiz. Jadi hasil keuntungan produk saya itu saya bikinkan rumah tahfiz di sana. Kembali lagi ke Allah, karena Allah punya peran penting di usaha itu. Banyak cara kita untuk berbuat kebaikan, Pak. Nah itu pupuk sih, tapi kalau sekarang lebih banyak dipakai oleh petani sawit. Karena kan sekarang itu harga pupuk kimia luar biasa mahal bang. Kasihan petani-petani kita, dengan pupuk saya lebih murah dan hasilnya insya Allah lebih baik. Dan saya kemarin dapat penghargaan 2021, 3 penghargaan, 1 internasional, yang 2 lagi nasional. Saya dapat best brand karena satu-satunya pabrikan pupuk yang berani menggaransi. Orang kalau pakai produk saya nggak berhasil, uang kembali bang. Itu hebatnya bang. Sebenarnya saya menggaransi itu bukan menduakan kuasa Allah, karena saya yakin barang ini pertama saya menciptakan, yang kedua sudah digunakan lebih dari ribuan orang yang pakai bang. Karena saya yakin kalau saya menggaransi barang itu, saya yakin barang itu akan berhasil. Allah lebih yakin lagi memberikan keberhasilan untuk mereka yang menggunakan produk saya, karena ucapkan doa bang. Produk pupuk Bang Vanezar ini bisa didapat orang di mana? Bisa dilihat di mana? Boleh di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ada, atau di agen-agen kita terdekat ada juga, atau langsung bisa berkunjung di kantor kita di Citraland, Blok C19 C20, Ruko Vanezar Group. Nah, itu bang. Nah, terus saya baca-baca juga artikelnya, dulunya Bang Vanezar ini adalah seorang atlet ya.
Jadi dulu saya atlet senam sport aerobik. Kalau medali emas, alhamdulillah belum. Ya terakhir saya dapat perak di Prapon, Prapon Palembang. Di Pon Kaltim saya menyumbangkan medali perunggu. Nah, lagi bagus-bagus karir, saya hijrah jadi pedagang, jualan. Nah, sempat jadi atlet, sempat juga jadi instruktur senam. Jadi kawan-kawan senam banyak lah kenal sama saya, Bang. Alhamdulillah. Untuk menafkahi diri dan keluarga. Nah, itu. Karena sekarang orang tua nggak ada lagi, saya imam satu-satunya di rumah. Nah, itu dia. Bapak saya sudah nggak ada, alhamdulillah. Anak ada berapa, Bang? Alhamdulillah 3 anak. Sip, terima kasih Bang Vanezar sudah bersedia ngobrol bareng saya di channel YouTube Andi Asriel NS. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf nih Bang mengganggu waktunya. Siap. Oke, itulah tadi obrolan santai saya di dalam mobil Alphardnya Bang Vanezar. Ya sama yang seperti saya bilang tadi, saya nggak bisa banyak berkata-kata ketika ngobrol sama Bang Vanezar ini, dan paling tidak saya sudah menyampaikan kepada para subscriber dan siapapun yang menonton channel YouTube Andi Asriel NS ini yang sedang mencari-cari tahu tentang Bang Vanezar. Itulah cerita dari Bang Vanezar. Ternyata tidak mudah hingga sampai pada titik sekarang. Butuh perjuangan yang berat, dan yang pasti mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau. Oke, kalau kalian suka dengan konten saya kali ini, silakan kalian tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tolong jangan berhenti kasih saya masukan. Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar, konten apa lagi dan kemana lagi saya harus ngonten. Terima kasih atas kebaikan kalian. Mudah-mudahan channel YouTube Andi Asriel NS bisa berbuah keberkahan dari kebaikan kawan-kawan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.